Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Anissa dari kelas 2B Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil survei minat responden terhadap cita rasa kuliner. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah statistika. Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai budaya dan memiliki penduduk yang beraneka ragam baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Keragaman ini merupakan ciri khas bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam keanekaragaman jenis kuliner yang menyebar di setiap daerahnya. Dan setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis makanan dengan cita rasa yang sudah menjadi ciri khas dan tradisi dari daerah masing-masing. Seiring berjalannya waktu, bisnis kuliner menjadi bisnis yang menjanjikan di masa depan, karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia dalam bertahan hidup, sehingga banyak sekali peluang yang ada dalam menjalankan bisnis kuliner. Dalam pengembangannya, terdapat beberapa hambatan yang sering dialami oleh wirausaha kuliner, di antaranya modal yang dimiliki tidak cukup. Banyaknya pesaing yang inovatif, tidak mengetahui makanan yang sedang tren di pasar, tidak memanfaatkan media pemasaran dengan baik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu minat atau ketertarikan konsumen terhadap cita rasa dari suatu produk kuliner. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah jenis kuliner seperti apa yang paling diminati oleh konsumen. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu minat atau ketertarikan konsumen terhadap cita rasa dari suatu produk kuliner. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah jenis kuliner seperti apa yang paling diminati oleh konsumen. Tujuan dari dibuatnya artikel ini adalah untuk mengetahui jenis kuliner seperti apa yang paling diminati oleh konsumen, sehingga para pelaku usaha baik yang belum atau sudah memulai usahanya dapat mempertimbangkan kembali produk kuliner yang akan dijual. Penelitian ini dianalisis menggunakan kuesioner yang berisi tentang beberapa pertanyaan mengenai minat konsumen terhadap jenis cita rasa kuliner. Cita rasa. Cita rasa adalah suatu cara memilih makanan yang harus dibedakan dari rasa makanan tersebut. Cita rasa merupakan atribut makanan yang meliputi penampakan, bau, rasa, tekstur, dan suhu. Cita rasa merupakan bentuk kerjasama dari kelima indera manusia, yakni perasa, pencium, perabaan, penglihatan, dan pendengaran. Rasa sendiri merupakan hasil pengecap rasa yang terletak di lidah, pipi, kerongkongan, atap mulut yang merupakan bagian dari cita rasa. Adapun komponen-komponen dari cita rasa adalah bau, rasa, dan rangsangan mulut. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Menurut Skifem Kanuk tahun 2004, nomor 547, keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. Artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan harus tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah pada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut dilakukan. Proses keputusan pembelian. Yang pertama ada pengenalan masalah atau problem recognition. Proses pembelian diawali dengan adanya masalah atau kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Konsumen mempersepsikan perbedaan antara keadaan yang diinginkan dengan situasi saat ini guna membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. Yang kedua, mencari informasi. Setelah konsumen merasakan adanya kebutuhan suatu barang atau jasa, selanjutnya konsumen mencari informasi baik yang disimpan dalam ingatan
maupun informasi yang didapat dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada evaluasi alternatif. Setelah informasi diperoleh, konsumen mengevaluasi berbagai alternatif pilihan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk menilai alternatif pilihan konsumen, terdapat 5 konsep dasar yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu sifat-sifat produk. Yang kedua, pemasar hendaknya lebih memperhatikan pentingnya ciri-ciri produk. Yang ketiga, kepercayaan konsumen terhadap ciri merek yang menonjol. Yang keempat, ada fungsi kemanfaatan. Dan yang terakhir, bagaimana prosedur penilaian yang dilakukan konsumen dari sekian banyak ciri-ciri barang. Yang keempat, ada keputusan pembelian. Konsumen yang telah melakukan pilihan terhadap berbagai macam alternatif biasanya membeli produk yang paling disukai dan membentuk suatu keputusan untuk membeli. Yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan berpengaruh terhadap perilaku pembelian selanjutnya. Jika konsumen puas, kemungkinan besar akan melakukan pembelian ulang dan begitu juga sebaliknya. Ketidakpuasan konsumen akan terjadi jika konsumen mengalami pengharapan yang tidak terpenuhi. Lalu ada indikator keputusan pembelian dalam Suwito tahun 2013, yaitu ada kebutuhan yang dirasakan, kegiatan sebelum membeli, perilaku waktu memakai, dan perilaku pasca pembelian. Selanjutnya ada metode penelitian. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner dapat dianggap sebagai wawancara tertulis. Cara ini dapat dilakukan dengan tatap muka, melalui telepon, komputer, atau bahkan pos. Lalu ada hasil dan pembahasan. Setelah membuat kuesioner, responden yang mengisi kuesioner ada sebanyak 44 orang dengan berbagai kalangan usia, sehingga didapatkan data kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapat responden mengenai pertanyaan, rasa kuliner seperti apa yang Anda sukai? Dapat dilihat dari tabel data berikut. Yaitu ada alternatif jawaban pedas, manis, dan gurih. Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa responden memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap cita rasa dari suatu makanan. Dan dari data di atas, kita dapat melihat bahwa sebanyak 61% responden memilih alternatif jawaban pedas, 12% memilih alternatif jawaban manis, dan sebanyak 27% memilih alternatif jawaban gurih. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kuliner yang paling diminati oleh para responden adalah makanan pedas. Selanjutnya ada pendapat responden mengenai pertanyaan tekstur kuliner seperti apa yang Anda sukai dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan alternatif jawaban keras, empuk, kenyal, dan lembut. Dari data di atas, kita dapat melihat bahwa sebanyak 16% responden memilih alternatif jawaban keras, sebanyak 27% memilih alternatif jawaban empuk, dan sebanyak 23% memilih alternatif jawaban kenyal, lalu sebanyak 34% memilih alternatif jawaban lembut. Hal ini menunjukkan bahwa tekstur kuliner yang diminati oleh responden hampir sama banyaknya. Namun, tekstur kuliner yang paling banyak diminati adalah lembut. Yang ketiga ada pendapat responden mengenai pertanyaan sajian kuliner seperti apa yang Anda sukai dengan alternatif jawaban digoreng, direbus, atau dikukus. Berdasarkan data di atas, kita dapat melihat bahwa sebanyak 48% responden memilih alternatif jawaban digoreng, sebanyak 52% memilih alternatif jawaban direbus, dan sebanyak 0% memilih alternatif jawaban dikukus. Hal ini menunjukkan bahwa sajian kuliner baik yang digoreng maupun direbus hampir sama banyak peminatnya, berbeda dengan sajian kuliner dikukus yang kurang diminati. Lalu yang keempat ada pendapat responden mengenai pertanyaan jenis kuliner seperti apa yang Anda sukai. Dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan alternatif jawaban makanan tradisional atau junk food.
Dan dari data ini, kita dapat melihat bahwa sebanyak 80% responden memilih alternatif jawaban tradisional, dan sebanyak 20% responden memilih alternatif jawaban junk food. Hal ini membuktikan bahwa kuliner tradisional jauh lebih diminati jika dibandingkan dengan junk food yang mayoritas berasal dari luar negeri. Lalu yang terakhir, pendapat responden mengenai pertanyaan, berapa kisaran harga kuliner yang Anda minati? Dengan alternatif jawaban di bawah Rp20.000, di atas Rp20.000, dan di atas Rp50.000. Dan dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa sebanyak 64% responden memilih alternatif jawaban di bawah Rp20.000, sebanyak 29% responden memilih alternatif jawaban di atas Rp20.000, dan sebanyak 7% responden memilih alternatif jawaban di atas Rp50.000. Hal ini membuktikan bahwa kisaran harga produk kuliner di bawah Rp20.000 lebih banyak diminati jika dibandingkan dengan kisaran harga di atas Rp20.000 dan di atas Rp50.000. Untuk mewujudkan bisnis kuliner yang sukses, maka langkah yang harus kita lalui adalah mengetahui jenis makanan seperti apa yang paling diminati oleh masyarakat saat ini. Hal tersebut sangatlah penting karena jika dapat membuat produk kuliner yang sesuai dengan selera mayoritas konsumen, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menarik minat konsumen agar terus membeli produk kuliner yang kita buat. Setelah melakukan penelitian menggunakan metode kuesioner untuk teknik pengambilan data, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, cita rasa yang paling diminati oleh para responden adalah makanan pedas. Yang kedua, tekstur makanan yang paling diminati oleh para responden adalah lembut. Yang ketiga, sajian makanan yang paling diminati oleh para responden adalah direbus. Yang keempat, jenis makanan yang paling diminati oleh para responden adalah makanan tradisional. Dan yang terakhir, kisaran harga yang paling diminati oleh responden adalah makanan dengan harga di bawah Rp20.000. Dengan demikian, melalui hasil dari penelitian saya menyarankan agar para wirausahawan dalam bidang kuliner dapat membuat produk yang sesuai dengan minat dan tren yang sedang ramai di kalangan konsumen, seperti yang tertera pada data hasil penelitian di atas. Karena hal tersebut dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk Anda. Saya rasa sudah cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.